Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari Jumat Agung ketika kita memperingati kematian Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita boleh membaca bersama firman Tuhan yang telah kita baca berbalasan tadi. Firman Tuhan pada hari ini menceritakan kepada kita tentang peristiwa kematian Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang kematian, maka tidak ada seorang pun yang menginginkannya. Semua orang lebih memilih untuk mencintai hidup daripada mati. Tetapi sejatinya semua orang akan berakhir pada kematian. Proses kematian itu pun kadang-kadang kita tidak bisa memilihnya. Tuhan yang menentukannya bagi kita. Ada orang yang mati karena sakit, karena kecelakaan, atau ketika dia hanya sedang duduk atau berbaring, maka kematian bisa menghampirinya. Ketika kita belajar dari firman Tuhan yang menceritakan tentang bagaimana kematian Kristus, kita melihat bahwa Yesus memilih jalan kematiannya. Dia memilih untuk taat kepada kehendak Bapa, sehingga perjalanan menuju ke kematian adalah perjalanan yang penuh dengan derita, penuh dengan kesakitan, hina yang Yesus terima. Tetapi karena kasih-Nya kepada dunia, kepada manusia yang berdosa, Yesus memberi diri-Nya untuk menempuh jalan derita yang berujung pada kematiannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca di hari ini mengisahkan kepada kita bahwa ketika hari siang jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 3, alam memberikan tanda-tanda kesedihan di seputar kematian Yesus. Kegelapan selama 3 jam itu menunjukkan kepada kita bahwa alam pun bersedih. Yesus yang boleh menjadikan diri-Nya sebagai terang dunia, yang hadir untuk memberikan kebaikan, pertolongan, juga kesukacitaan bagi mereka yang berada dalam kesulitan, pergumulan, sakit, penyakit. Yesus yang penuh kasih dan kemurahan itu mengalami kematiannya, sehingga terang Kristus dalam kematian itu meredup. Itu yang dilambangkan dengan kegelapan selama kurang lebih 3 jam. Lalu kemudian dikatakan di ayat yang ke-45, dan tabir bait suci terbelah 2. Bapak Ibu Saudara, tabir bait suci adalah bahagian Maha Kudus di dalam bait Allah, di mana di dalamnya hanya imam besar yang bisa masuk di sana, dan itu pun setahun sekali. Imam besar yang berdiri mewakili umat untuk datang membawa pergumulan, doa dan harapan umat kepada Allah. Ketika kematian Kristus, maka tabir bait suci itu terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Artinya Yesus lewat kematiannya mau menyatakan bahwa Ia telah memperdamaikan manusia dengan Allah. Manusia boleh datang kepada Tuhan Allah kapan saja. Mereka tidak perlu diwakili oleh imam besar, tapi Kristus telah menjadi imam besar yang mendamaikan manusia dengan Tuhan lewat kematiannya.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita di ayat yang ke-46, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya untuk menjadi korban tebusan, untuk menjadi alat pendamaian, untuk menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita manusia yang berdosa, supaya kita boleh menerima pengampunan Allah, kita boleh hidup di dalam kasih karunia dan keselamatan yang Yesus telah kerjakan. Apa yang terjadi ketika orang-orang yang menyaksikan kematian Yesus? Dikatakan di sana di ayat yang ke-47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Bapak Ibu Saudara, seringkali kita suka jatuh pada kebiasaan untuk menghakimi orang lain. Menghakimi secara membabi buta, menghakimi sepihak, menurut apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tanpa mengenal dengan sungguh-sungguh apa yang terjadi dengan kehidupan orang lain. Sesudah penghakiman selesai, ketika kebenaran terungkap, baru kemudian ada penyesalan. Ini juga terjadi dalam bacaan kita ketika kepala pasukan melihat peristiwa kematian Yesus. Dia baru menyadarinya sesudah jalan derita dan kematian itu berlangsung. Baru dia mengakui bahwa Yesus adalah orang benar. Lalu dikatakan di ayat yang ke-48, sesudah seluruh orang banyak datang berkerumun di situ dan untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Penyesalan selalu datang di belakang. Sesudah semua yang jahat, semua yang buruk, semua fitnah kita kerjakan, baru terjadi penyesalan. Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita sekalian untuk belajar dari peristiwa kematian Yesus. Bagaimana kita menjadikan kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diuntungkan lewat karya keselamatan itu. Bagaimana kita boleh merayakan kematian Kristus dengan mengingat siapa kita sesungguhnya. Kita yang tidak lebih daripada mereka-mereka yang suka menghujat, yang suka menghakimi, yang suka merendahkan orang-orang lain di sekitar kita. Yesus yang kita sembah dan yang kita muliakan itu ada pada wajah orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus yang menjadi juru selamat itu mungkin juga ada di wajah-wajah orang yang suka kita hakimi, yang suka kita fitnah, yang suka kita berikan penghakiman. Jangan sampai penyesalan datang di kemudian hari. Karena itu, mensyukuri segala kasih karunia yang telah Yesus kerjakan bagi kita. Mari kita menghayati Jumat Agung ini dengan memberi diri kita sebagai alat pendamaian di dalam Kristus. Bagaimana kita menjadikan kehidupan kita untuk berdamai dengan sesama, untuk menjadi alat kasih, menyatakan kemurahan Tuhan kepada banyak orang, sehingga Kristus yang mati di salib tidak sia-sia karya penyelamatannya. Dan ketika kita akan makan dan minum dari roti dan anggur yang mungkin di rumah masing-masing saat ini disiapkan apa saja sebagai pengganti. Boleh Bapak Ibu mempersiapkan teh, air putih, sirup,
atau apapun untuk mengganti anggur. Boleh juga mempersiapkan roti, kue, bahkan mungkin ubi goreng untuk menggantikan roti. Yang paling penting di sini adalah makna dari perjamuan itu sendiri, yaitu kita mengingat rayakan karya kematian Kristus yang boleh memberikan tubuh dan darahnya yang tercabik-cabik, yang tercurah di Kalvari untuk menjadi korban tebusan bagi kita. Bukan soal apa yang kita makan dan kita minum, tetapi tentang apa yang akan keluar dari perbendaharaan kehidupan kita, lewat tutur kata kita, lewat sikap kasih kita, bahkan lewat pengampunan. Terus menjadi alat pendamaian dalam tangan Tuhan. Terus belajar memahami dan memaknai setiap perjalanan hidup, sehingga karya kasih Kristus yang kita rayakan di hari ini boleh terus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut,
dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Warga Sidi Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita.
Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang dari darah Kristus. Ambillah. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan untuk penebusan kita. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.